Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan memasuki sebuah bulan yang mulia, bulan yang kemuliaannya sangat luar biasa. Namun sayang tak banyak kaum muslimin memahaminya, sehingga tatkala bulan tersebut datang menyapa, mereka selalu mencampakkannya, bahkan seperti tidak ada nilai tentangnya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan tentang keutamaannya, keistimewaannya dalam Al-Quranul Karim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan kemuliaannya dalam sunnah-sunnah beliau yang sahih. Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajr wa layalin ashr. Kata Allah, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Para ulama menyebutkan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan malam 10 adalah malam 10 pertama Zulhijjah. Inilah dia tentang kemuliaannya, kemuliaan bulan Zulhijjah. Allah menyebutkan salah satunya sebagai ungkapan sumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita pun juga sering mengucapkan sebuah surat yang mungkin menjadi andalan kaum muslimin, surat ini. Namun tak banyak di antara mereka memahaminya, bahwasannya surat itu pun berbicara tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Apakah surat itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna syanaka wal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kebaikan yang sangat banyak kepadamu, wahai Muhammad. Maka tunaikanlah salat dan berkorbanlah. Para ulama menyebutkan di sinilah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah SAW tatkala bersyukur atas karunia nikmat Allah. Allah memerintahkannya untuk menegakkan solat, dan Allah pula memerintahkannya untuk memuliakan bulan Dzulhijjah dan berkorban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kata Rasulullah, ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ila Allah min ashr Dzulhijjah. Tidak ada hari yang mana amal-amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada 10 hari Dzulhijjah. Dari sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah sebuah kepantasan dan keharusan tatkala kaum muslimin menengok datangnya bulan Dzulhijjah, mereka benar-benar mengagungkannya, mereka benar-benar memanfaatkannya untuk meraih kemuliaannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah di antara keutamaan bulan Dzulhijjah bahwa bulan Dzulhijjah adalah di antara bulan-bulan yang mulia yang di dalamnya ada banyak ibadah. Kita tahu ketika bulan Dzulhijjah datang, maka kaum muslimin berbondong-bondong untuk mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji. Di tempat yang lain kaum muslimin berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah kurban. Sementara yang lainnya mereka pun juga berbondong-bondong memanfaatkan hari Arafah untuk melaksanakan puasa. Ini semuanya adalah cerminan kemuliaan bulan Dzulhijjah yang sangat besar manfaatnya. Maka dari itu, sebagai insan yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan benar-benar ingin meraih karunia-Nya, sebagai seorang muslim, tatkala kita diberi oleh Allah kesempatan bertemu dengan bulan Dzulhijjah,
maka kita benar-benar harus mengagungkannya. Sikap yang harus kita ambil pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat Allah mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah ini. Kenapa? Karena di dalamnya memiliki keutamaan, memiliki pahala yang besar, dan bila kita mensyukurinya maka insya Allah akan menjadikannya bernilai dan penuh dengan keberkahan untuk kita semuanya. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Bila kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan, aku tambahkan nikmat itu. Maka sebagai seorang muslim, datangnya bulan ini disambut dengan gembira, disambut dengan syukur, karena ada kesempatan untuk meraih pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebagai seorang muslim, ketika kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan yang mulia ini, maka kita harus menjalankan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah sosok yang penuh dengan dosa. Kesempatan untuk membersihkannya belum tentu diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, datangnya bulan Dzulhijjah ini yang Allah berikan kepada kita sebagai sebuah karunia yang luar biasa, sebagai ungkapan syukur kepada Allah, kita benar-benar menyambutnya dengan perasaan penuh taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang beriman, agar kalian beruntung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai insan yang benar-benar ingin meraih keberkahannya, maka selain syukur dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim harus benar-benar memiliki semangat untuk mengisinya dengan ibadah kepada Allah. Bukan kemudian menjadikannya sebagai hari-hari biasa yang berlalu tanpa makna, tetapi betul-betul menjadikan hari yang penuh nilai, yang penuh karya, yang penuh pahala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan jalan kami kepada mereka. Kami akan mudahkan langkahnya dan urusannya. Dan kata Allah, wa anna Allah la ma'al muhsinin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan sikap pula yang harus kita ambil tatkala datang bulan Dzulhijjah ini adalah benar-benar menjauhkan diri dari berbagai macam perangkap maksiat. Ini harus kita ambil. Jangan kemudian di dalam bulan Dzulhijjah kita memiliki kebiasaan yang sangat buruk sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang lainnya. Padahal Allah membentangkan kesempatan bagi kita semuanya untuk menoreh amal soleh di situ, yang mana amal soleh di situ sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara amal saleh yang seorang muslim bisa menorehnya dan melukisnya atau melaksanakannya di bulan Dzulhijjah ini, terutama pada 10 awal Dzulhijjah, adalah kaum muslimin melaksanakan ibadah haji. Ya, ibadah haji. Yang mana ibadah haji adalah ibadah yang tertuang mulai tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah. Ya. Dan mana ibadah ini bisa dahulu dengan umrah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu kepada umrah yang lain adalah pelupur dosa yang terjadi di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanallah. Lebih lagi kata Rasulullah SAW, tabi'un bainal haji wal umrah. Iringi antara haji anda dengan umrah. Kenapa? Karena keduanya kata Rasulullah SAW, yanfiyanil faqra wal dhunub. Keduanya bisa menghilangkan kefakiran dan dosa yang melekat pada seorang, sebagaimana api itu menghilangkan kotoran yang melekat pada besi, pada emas dan perak. Subhanallah. Ini kemuliaan.
Dan mudah-mudahan ada kesempatan yang Allah berikan pada kita yang masih belum bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah untuk bisa melaksanakannya. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakannya diberi kemudahan oleh Allah, dilancarkan, dan kemudian dicatat amalnya sebagai amal yang saleh untuk mereka semuanya, dan mencatat haji yang mabrur. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, ada kesempatan yang besar, yang mana kesempatan ini pun adalah kesempatan yang merupakan amalan yang kedua yang harus kita laksanakan di bulan Dzulhijjah tersebut, khususnya di awal-awal bulan Dzulhijjah tersebut. Apa itu? Yaitu kita mempraktekkan sholat. Apa yang dimaksud dengan sholat? Artinya selain sholat-sholat wajib, sholat-sholat sunnah, apapun yang bisa kita laksanakan. Karena sesungguhnya amal soleh itu demikian banyak, dan amal soleh itu sangat dicintai oleh Allah pada 10 malam pertama atau 10 hari pertama. Andai kata selain sholat 5 waktu kita laksanakan dengan penuh di masjid, mungkin kita bisa meningkatkannya dengan sholat duha, mungkin kita bisa melaksanakannya dengan sholat tahajud atau sholat witir, atau mungkin kita bisa menyempurnakannya dengan sholat syuruk, yang mana sholat syuruk itu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nasa'i, man shallal fajr fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan berzikir, bisa dengan berdoa, atau bisa mendengarkan tausiah di masjid, hatta tatlu'a syamsu min masyriqiha, sampai kemudian matahari terbit dari timurnya. Tunggu sebentar, ya 10 menit kira-kira. Kemudian kata Rasulullah SAW, thumma qama fa shalla rak'atain, kemudian orang ini bangun dari tempat duduknya melaksanakan salat 2 rakaat. Kata Rasulullah, kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah tamma. Maka orang ini, kata Rasulullah, akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umrah, sempurna. Subhanallah. Ini keistimewaan, ya, keistimewaan yang Allah berikan. Belum lagi amalan-amalan sunnah yang lain, ya, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya hamba itu mendekatkan dirinya dengan amal-amal sunnah, ya, maka aku akan mencintainya, kata Rasulullah. Allah mengatakan demikian, ya, wa ma yazalu abdi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan senantiasa hambaku, kata Allah, ini hadits qudsi, ya, mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal sunnahnya selain amal wajibnya. Amal sunnahnya dikerjakan juga dengan sempurna, maka dengan itu aku akan mencintainya. Dan bila aku mencintainya, aku adalah pendengarannya dengan yang dia mendengar, aku adalah penglihatannya dengan yang dia melihat, aku adalah kedua tangannya dengan yang dia berbuat, bahkan aku adalah kedua kakinya yang dengannya dia berjalan. Kata Rasulullah, Allah pun menegaskan, wa in sa'alani la'utiyannah, bila dia minta kepadaku, aku beri, aku kabulkan doanya. Coba bayangkan para jemaah kaum muslimin, ini amalan di bulan Dzulhijjah akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya dia berdoa kepada Allah, dikabulkan doanya oleh Allah. Wa ista'adzani la'udzanna, dan bila dia memohon perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang bisa kita wujudkan pada bulan Dzulhijjah tersebut, di awal-awal bulan Dzulhijjah, amalan yang bisa kita munculkan adalah amalan puasa. Yang mana kita tahu bahwasanya di sana ada puasa Arafah. Bahkan bisa pula seorang itu melaksanakan puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Terbuka lebar bagi dia. Amal soleh apapun di situ sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba renungkan. Ketika seorang melaksanakan puasa Arafah, apa kata Rasulullah? Ahtasibu annahu tukaffiru as-sana qablaha wa as-sana ba'daha. Aku sangat berharap puasa ini bisa menghilangkan dosa yang terjadi 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Ini keutamaannya. Orang melaksanakan puasa Arafah, di mana saat itu kaum muslimin wukuf di Arafah,
Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di bulan bumi yang lain yang tidak melaksanakan ibadah haji, kaum muslimin berpuasa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan puasanya tersebut memiliki nilai menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Subhanallah. Belum lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bihi wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Tidaklah ada seorang hamba yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, melainkan dengan puasa tersebut Allah jauhkan orang ini dari siksa api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan lebih bagus lagi. Apa kata Rasulullah? Man shama yawman fi sabilillah. Siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ard. Maka Allah akan jadikan untuknya sebuah parit pemisah yang memisahkan antara dia dengan neraka, yang mana luasnya parit tersebut seperti langit dan bumi. Subhanallah. 1 hari. Maka dari itu para jamaah, jangan sia-siakan kesempatan amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah SWT di bulan Dzulhijjah ini. Manfaatkan. Dan ditambah lagi, orang yang tatkala diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Dzulhijjah, maka yang seharusnya dia lakukan adalah banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Anda bersedekah dalam arti yang umum atau bersedekah dengan ungkapan yang khusus. Apa itu? Dia berkurban. Inilah amalan yang tidak setiap kaum muslimin bisa melaksanakannya. Ketika datang waktu kurban, mereka malah justru memimpikan kupon kurban untuk kemudian memperebutkan daging kurban yang tak seberapa. Padahal dia memiliki harta yang banyak, memiliki simpanan, bahkan bisa dibelikan untuk sekian kurban. Tapi apa yang terjadi? Karena tidak pahamnya tentang keutamaan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Dzulhijjah, dia pun tidak terdorong untuk melaksanakan kurban. Padahal kalau kita tengok, banyak di antara kaum muslimin yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslim." Ya, sesungguhnya salatku, wa nusuki sembelihanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya aku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintahkan oleh Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali masuk sebagai seorang yang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, ingat, ini janji kepada Allah. Allah menunggu ketika kita mengatakan sesungguhnya salatku, sembelihanku. Allah tunggu. Mana sembelihan Anda? Mana sembelihan Anda? Dan ini kesempatannya, ma'asyiral muslimin. Kita menyembelih, kita berkurban ada pada bulan Dzulhijjah. Dan amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah itu yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah berkurban, kata Aisyah. Berkurban. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang diberi keluasan oleh Allah SWT berkurban, lalu mereka tidak berkurban, jangan mendekat musola, jangan mendekat tempatnya salat. Kata Rasulullah, "Man kana lahu sa'ah." Siapa orangnya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan rezeki, namun dia tidak berkurban, maka jangan pernah dia mendekatkan dirinya ke tempat salat kita. Kenapa diancam seperti ini? Ini menunjukkan orang itu bahwasanya dia dusta dalam ucapan-ucapan keimanannya. Dia adalah orang-orang yang meremehkan konsep iman. Ya. Padahal Allah mengatakan, "Fasalli li rabbika wanhar." Tegakkan salat, tunaikan kurban sebagai ungkapan syukur atas Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak yang kami beri kepada Anda. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Ala kulli ahli baitin udhiyatun fi kulli amin." Kata Rasulullah,
wajib bagi setiap kepala keluarga untuk mempersembahkan adanya kurban pada setiap tahun. Ya, wajib bagi setiap kepala keluarga mewakili keluarganya mempersembahkan sebuah binatang kurban pada setiap tahunnya. Subhanallah. Ini kenapa ma'asyiral muslimin dipaksakan oleh Rasulullah seperti ini? Karena Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah sebenarnya dagingnya, enggak akan sampai. Dan tidak pula darahnya sampai kepada Allah, darah yang dikucurkan ketika disembelih, tidak. Tapi sebenarnya Allah ingin melihat takwa kalian, karena yang sampai kepada Allah adalah bukti takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya kurban adalah ibadah harta yang paling utama di bulan Dzulhijjah ini. Maka laksanakanlah keutamaan-keutamaan tersebut, karena keutamaannya akan membawa manfaat yang sangat besar bagi orang-orang yang menjalankannya. Dan kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan ini adalah bulan zikir. Ya. Allah mengatakan wadhkurullah fi ayyam ma'lumat, dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Para ulama menyebutkan di hari-hari yang telah diketahui adalah di hari-hari bulan Dzulhijjah tersebut, di awal-awalnya. Maka dari itu kita dapatkan ya banyak riwayat dari kalangan sahabat. Mereka ketika masuk bulan Dzulhijjah, mereka banyak bertakbir, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Bahkan di antara mereka ada yang pergi ke pasar untuk mengumandangkan kalimat takbir ini. Dan subhanallah, sayangnya sunnah ini banyak yang ditinggalkan. Ya, di bulan Dzulhijjah atau di bulan Dzulhijjah atau di hari-hari bulan Dzulhijjah, banyak di antara kita yang melalaikan waktu, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal zikir di situ sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'akthiru fihinna takbir wa tahlil wa tahmid." Perbanyak di dalamnya, yaitu pada 10 hari bulan Dzulhijjah tersebut, takbir, tahlil, tahmid. Ya, perbanyak. Dan inilah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, Dzulhijjah sebentar lagi akan menyapa kita semua. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai. Diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengannya, diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat kepadanya, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi dengan amal saleh, ternyata kita lalaikan dan kita abaikan. Sungguh adalah sebuah kerugian yang akan didapatkan oleh orang diberi kesempatan oleh Allah untuk berubah atau mendapatkan kebaikan, ternyata dia tidak memanfaatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang cerdas untuk memanfaatkan waktu-waktu mulia di awal-awal bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 13, kita isi dengan amal-amal yang sangat dicintai oleh Allah, mulai dari zikir, mulai dari sedekah, mulai dari puasa, mulai dari kurban, ya, bahkan salat-salat sunnah pun, bahkan baca Al-Quran pun kita lakukan, dan masih banyak amal-amal yang lainnya yang itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu semuanya kemuliaan, keberkahan dalam hidup ini, bahkan cinta Allah akan kita dapatkan pula. Semoga Allah menimpakan taufik kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.